Converse, nama brand sepatu yang udah menggaung di seluruh dunia. Bahkan semua orang mungkin punya atau pernah pakai sneakers dari brand sepatu ini. Namanya yang besar itu jadi salah satu alasan yang bikin orang-orang kepincut buat punya dan pakai sepatu ini. Entah itu ori atau KW saking pengennya. Bahkan saking ikoniknya, banyak brand-brand lain yang disebut niru siluet sneakers brand ini. Ya, siapa lagi kalau bukan si brand sejuta umat, Converse. Tapi di balik kebesarannya ini, kamu tahu nggak kalau Converse pernah hampir bangkrut sebanyak 3 kali selama perjalanan karirnya? Dan yang hebatnya, mereka bisa bangkit dan selamat dari kebangkrutan itu. Awalnya, brand yang didiriin Marky Mills Converse ini di tahun 1908 bernama Converse Rubber Company. Dulu, mereka bernama Converse Rubber Company karena mereka nggak fokus membuat sneakers doang. Mereka membuat galosh atau sepatu boots yang terbuat dari karet, ban mobil, dan sepatu tenis. In 1908, Marquis Converse founded the Converse Rubber Shoe Company in Malden, Massachusetts, to manufacture winterized rubber-soled footwear. Baru pada tahun 1917, mereka membuat sepatu basket. Padahal olahraga basket saat itu bisa dibilang masih baru banget, tepatnya umurnya baru 26 tahun. Sepatu basket buatan Converse itu dinamakan non-skid, yang siluetnya mirip sama Converse All-Star yang sekarang kita kenal. Over time, those morphed into basketball shoes. We kind of came on the scene at that critical moment where basketball was spreading across the entire country. Setelah lahirnya sepatu basket pertama itu, bisnis Converse makin meningkat dengan bergabungnya Charles Hollis Taylor atau yang dikenal sebagai Chuck Taylor dengan Converse, menjadi salesman-nya pada tahun 1920-an. Tapi, tahun 20-an juga jadi dekade yang buruk buat Converse, tepatnya tahun 1929. Mereka hampir mengalami kebangkrutan untuk yang pertama kalinya. Bukan karena sepatu mereka nggak laku, tapi pada tahun itu ekonomi di Amerika Serikat sedang memburuk karena mulainya masa Great Depression pasca Perang Dunia Pertama di sana. Situasi Converse makin memburuk karena ditinggal Marky yang meninggal 2 tahun setelahnya karena serangan jantung. Setelah kematian Marky, kepemilikan Converse terus berganti-ganti, sampai akhirnya di tahun 1986, Converse dibeli sama Interco. Interco dulu bernama International Shoe Company, tapi diubah karena mereka merambah ke segala jenis bisnis dan udah gak cuma fokus di bisnis sepatu doang. Salah satu bisnis mereka yang utama di tahun 1980-an adalah bisnis furniture. Mereka ngabisin ratusan juta dolar buat membeli perusahaan furniture kayak Ethan Allen, Lane, dan Broyhill. Tambah juga beli brand kayak Converse buat nambahin bisnis sepatu mereka. Alih-alih untung, Interco malah ketimbun banyak utang. Karena keadaan yang makin memburuk, Interco akhirnya mutusin buat melepas bisnis-bisnis sepatunya, termasuk Converse. Hal ini Interco lakuin selain karena terlilit utang juga karena mereka mau fokus sama bisnis furniture-nya. Kasian ya Converse, padahal jadi anak perusahaan, tapi hampir bangkrut lagi. Keadaan Converse setelah independen dari Interco berangsur sedikit lebih baik. Tapi penjualan Converse mulai menurun dan orang-orang mulai beralih ke brand lain. Sampai-sampai di tahun 2001, Converse kembali hampir bangkrut. Kurangnya inovasi jadi alasan yang membuat mereka kalah saing sama brand-brand sneaker lainnya kayak Nike, Adidas, dan New Balance. Selain itu, biaya produksi yang mahal membuat keadaan Converse memburuk. Converse waktu itu masih memproduksi sneakers mereka di Amerika Serikat, di mana di sana biaya produksinya masih jauh lebih mahal daripada di negara lain seperti Asia. Dan alasan krusial lain yang membuat keadaan Converse makin buruk ya karena marketing mereka yang kurang maksimal. Bahkan, Magic Johnson, salah satu atlet NBA yang dikontrak Converse, pernah ngelempar kritik tentang strategi marketing Converse. Johnson bilang kalau Converse masih terjebak di era 60-an dan 70-an. Dan belum sadar kalau di tahun 80 dan 90-an itu, advertising dan marketing menjadi kunci penting berhasilnya sebuah bisnis. Sampai akhirnya di tahun 2003, Converse dibeli sama brand saingannya sendiri, yaitu Nike. Nike membeli Converse dengan harga $305 juta.
setelah mengakuisisi Converse, Nike mulai nyari jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang membuat penjualan Converse jeblok. Converse di bawah Nike mulai mengeluarkan inovasi-inovasi baru seperti munculnya Chuck Taylor 2 yang menggunakan teknologi-teknologi sepatu Nike yang membuat sneakers mereka lebih nyaman digunakan dan nggak ketinggalan zaman. Sedangkan buat marketing, Converse mutusin buat pindah arah jadi sneakers kasual dan bukan basket lagi, dengan melakukan endorsement sama bintang-bintang Hollywood. Dan sama kayak Nike, produksi Converse juga dipindahkan ke negara-negara Asia, khususnya Asia Tenggara yang biaya produksinya lebih murah ketimbang Amerika Serikat, buat neken biaya produksi biar lebih untung. Strategi yang diterapkan Nike untuk Converse itu pun hasilnya sukses banget. Bisa dilihat dari penjualan Converse di tahun 2021 yang naik 10 kali lipat dari waktu pertama kali Converse dibeli Nike tahun 2003. Dari $200 juta per tahun jadi $2,2 miliar per tahun. Emang gila sih Nike ini, bisa bikin brand sneaker yang hampir mati jadi sukses 10 kali lipat. Tapi yang lebih gila lagi, Converse-nya sendiri. Udah melewati Great Depression, ditinggal pendirinya meninggal, kalah saing sama brand lain, sampai hampir bangkrut 3 kali. Tapi masih bisa bangkit dan sekarang sukses banget. Udah kayak punya 9 nyawa aja brand sneaker ini. Dan di zaman sekarang ini, bisa kita lihat sendiri, popularitas Converse benar-benar gila banget. Sampai-sampai mereka punya tempat sendiri di hati para usernya. Para brand-brand sepatu lokal yang masih berkembang pun sampai rela buat ngejiplak siluet sepatu Converse buat narik minat masyarakat terhadap sepatu mereka. Bahkan pada tahun 2020, Converse menjadi sneakers paling banyak di KW-in di dunia, mengalahkan Air Jordan dan Air Force One. Yang kita semua sendiri tahu, semakin bagus sepatunya, semakin banyak KW-nya.